Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir sebenarnya semua benda di sekitar kita itu tersusun dari apa? Kenapa air bisa mendidih? Dan kenapa panci terasa panas saat dipakai memasak? Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang zat dan kalor dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Mulai dari atom, ikatan atom, wujud benda, sampai perpindahan panas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan skip videonya ya, karena setelah menonton ini kalian bakal sadar kalau ilmu sains itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Semua benda yang ada di alam semesta ini tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Bayangin aja, meja, buku, air, udara, bahkan tubuh kita sendiri semuanya tersusun dari atom. Atom itu kecil banget. Bahkan mata manusia nggak bisa melihat atom secara langsung tanpa bantuan alat khusus seperti mikroskop elektron. Di dalam atom terdapat 3 partikel utama, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kalau dianalogikan, atom itu seperti tata surya mini. Intinya seperti matahari dan elektronnya seperti planet yang mengelilinginya. Meskipun ukurannya sangat kecil, atom memiliki peran besar dalam menentukan sifat suatu benda. Jadi bisa dibilang seluruh dunia ini sebenarnya dibangun oleh atom-atom kecil yang bekerja sama. Selanjutnya adalah ikatan atom. Ada beberapa jenis ikatan atom. Pertama, ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi ketika atom saling memberikan ion dan menerima elektron. Contohnya adalah garam dapur atau NaCl. Natrium memberikan elektron kepada klorin, sehingga terbentuk gaya tarik-menarik antara keduanya. Makanya, garam bisa terbentuk dan stabil. Kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika atom saling berbagi elektron. Contohnya pada molekul air. Atom hidrogen dan oksigen saling berbagi elektron supaya bisa lebih stabil. Tanpa ikatan ini, air yang kita minum gak akan pernah terbentuk. Lalu yang terakhir, ikatan logam. Ikatan logam biasanya terjadi pada logam seperti besi, tembaga, dan aluminium. Elektron pada logam bisa bergerak bebas. Karena itulah logam bisa menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Selanjutnya wujud benda. Ada benda padat, benda cair, benda gas, plasma, dan BEC. Pertama, benda padat. Benda padat, partikel-partikelnya tersusun rapat dan teratur. Karena itu bentuknya tetap dan sulit berubah. Contohnya batu, meja, dan besi. Selanjutnya benda cair. Pada benda cair, partikel-partikelnya lebih renggang. Karena itu mereka bisa bergerak lebih bebas. Contohnya air, minyak, dan susu. Selanjutnya adalah benda gas. Sedangkan pada gas, partikel-partikelnya sangat renggang dan bergerak bebas. Karena itu, gas bisa memenuhi seluruh ruangan. Contohnya ada udara dan uap air. Selanjutnya, plasma. Plasma terbentuk ketika gas dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, sampai elektron-elektronnya terlepas dari atom. Akibatnya terbentuk campuran antara ion positif dan elektron bebas. Karena memiliki partikel berbuatan listrik, plasma bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Contoh plasma yang mudah ditemukan adalah matahari, petir, dan api neon. Selanjutnya adalah BEC atau Bose-Einstein condensate. BEC terjadi ketika suatu zat didinginkan sampai mendekati 0 Kelvin. Suhunya ekstrim sekali. Pada kondisi ini, atom-atom kehilangan sifat individualnya dan bertindak seperti satu superatom besar. BEC adalah wujud benda yang diprediksi oleh Bose dan Einstein pada tahun 1920-an dan dibuktikan secara eksperimen oleh Eric Cornell dan Carl Wieman pada tahun 1995. Walaupun terdengar rumit, penemuan ini sangat penting untuk perkembangan fisika modern dan teknologi kuantum. Selanjutnya adalah temperatur. Temperatur adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukurnya disebut termometer. Semakin tinggi temperatur, semakin cepat gerakan partikel dalam benda tersebut. Pada temperatur, energi kinetik sebanding dengan konstanta Boltzmann dan temperatur dalam Kelvin. Selanjutnya ada kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah. Kalor berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Contohnya saat kita memegang es batu, tangan kita terasa dingin. Sebenarnya bukan dingin yang berpindah,
tapi kalor dari tangan kita berpindah ke es. Selanjutnya adalah kapasitas kalor dan kalor jenis. Setiap benda membutuhkan jumlah kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya. Nah, disinilah istilah kapasitas kalor dan kalor jenis. Pertama-tama, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda semakin besar 1 derajat. Semakin besar kapasitas kalor suatu benda, semakin sulit benda tersebut menjadi panas. Selanjutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Air memiliki kalor jenis yang cukup besar, makanya air membutuhkan waktu lebih lama untuk panas dibandingkan logam. Selanjutnya adalah asas Black. Asas Black adalah kalor lepas sama dengan kalor serap. Selanjutnya adalah kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tanpa mengubah suhunya. Contohnya saat es mencair. Meskipun terus menerima panas, suhu es tetap 0 derajat Celcius sampai seluruh es mencair. Hal yang sama juga terjadi pada saat air mendidih. Suhu tetap sekitar 100 derajat Celcius sampai semuanya berubah menjadi uap. Jadi, kalor laten digunakan untuk memutus atau mengubah ikatan antar partikel, bukan untuk menaikkan suhu. Ini adalah contoh ilustrasi dari kalor laten. Selanjutnya adalah pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Ketika suatu benda dipanaskan, atom-atom di dalamnya bergerak lebih cepat, sehingga jarak antar atom menjadi lebih besar. Akibatnya, panjang benda akan bertambah. Rumus pemuaian panjang dituliskan sebagai delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, dengan delta L adalah perubahan panjang benda, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien mulai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya adalah kalor. Pada bagian kiri terdapat kalor uap, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat cair menjadi gas. Lalu di bagian kanan terdapat kalor lebur, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah zat dari padat menjadi cair. Lalu yang terakhir adalah perpindahan panas. Kalor bisa dipindah dengan 3 cara utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa perpindahan partikel. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat, biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Contohnya pada saat air mendidih, air panas di bawah bergerak naik, sedangkan air dingin di atas turun. Gerakan itu membuat panas menyebar. Lalu yang terakhir radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa membutuhkan medium, contohnya panas matahari. Walaupun jarak matahari sangat jauh dan luar angkasa hampir hampa udara, panasnya tetap bisa sampai ke bumi. Api unggun juga memancarkan panas secara radiasi, makanya kita tetap bisa merasa hangat meskipun tidak menyentuh apinya. Nah, sekarang kita jadi tahu kalau zat dan kalor ternyata punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari atom yang sangat kecil, ikatan atom yang membentuk berbagai zat, perubahan wujud benda, sampai perpindahan panas yang terus terjadi di sekitar kita. Sains bukan cuma tentang rumus, tapi tentang memahami bagaimana dunia inti bekerja. Jadi mulai sekarang coba perhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian, karena ternyata banyak banget fenomena sains yang sering kita alami tanpa sadar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar sains.